Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Gratiana Meakmetom, mengajar di SMA Negeri Pantura, calon guru penggerak angkatan 9, dan pengajar praktik saya Bapak Blasusian dan fasilitator saya Bapak Ansar. Saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Saya seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku siswa berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, dan hukuman. Motivasi perilaku manusia ada dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal ada dua, yaitu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukum, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, dan juga untuk menghindari hukuman dari pemberian penghargaan berlebihan akan meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol seorang guru ada 5, yang pertama penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Posisi kontrol seorang guru sebagai manajer adalah guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Sedangkan kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah dipahami, diingat, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif yang pertama dikaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam terciptanya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya sesuai dengan kodrat yang dimilikinya, yaitu kodrat alam dan kodrat manusia. Yang kedua adalah budaya positif berdasarkan nilai dan peran guru penggerak. Itu ada 2, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Sedangkan yang kedua, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Yang ketiga, budaya positif sesuai visi guru penggerak adalah salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah mewujudkan peserta didik yang beriman, kreatif, kolaboratif, dan inovatif. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut
dan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukum penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan Anda? Saya memahami konsep-konsep inti modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukum dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dan diwujudkan dalam diri dan diwujudkan dalam tindakan sebagai guru dan dibagikan pada rekan-rekan guru di sekolah. Hal yang paling menarik bagi saya adalah saat saya mempelajari segitiga restitusi, di mana apabila dalam menangani masalah yang dibuat oleh anak, kita harus menggunakan 3 langkah yang ada pada segitiga restitusi, antara lain menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani murid yang mencontek saat ulangan dan membuang sampah di dalam ruang kelas. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi mana yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat ini sangat selalu diliputi perasaan bersalah karena telah memberikan hukuman pada murid apabila melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol manajer dalam menyelesaikan suatu masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi efektif untuk menumbuhkan rasa bertanggung jawab pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan pada murid Anda? Jika ya, tahap mana yang pernah Anda praktekkan dan bagaimana? Pernah, namun hanya menggunakan satu tahap saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan sekolah maupun hal yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua, murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan bagi murid apabila berada di lingkungan sekolah ataupun di mana saja berada. Dan yang terakhir adalah terima kasih.